صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Sidang jamaah Isra wal Mi'raj yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi para imam dan ketua syara yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para masyayikh, dan wabil khusus panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa yang paling besar dalam sejarah yang melibatkan malaikat dengan manusia pilihan adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu-satunya nabi yang selain diinformasikan secara langsung juga dinampakkan atau diperlihatkan secara langsung surga, neraka dan semua pahala dari semua ibadah. Nabi Ibrahim itu sebenarnya diceritakan tentang surga. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Seluruh nabi dan rasul hanya diinformasikan surga dan neraka. Tapi Rasulullah linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi surga dan neraka untuk Rasulullah itu bukan cerita, tapi dilihat langsung. Nabi yang lain tidak ada. Sehingga satu-satunya manusia yang bisa kita percaya betul dan kita ikuti semua perintah dan larangan
adalah perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah, karena satu-satunya orang yang pernah berjalan di dalam surga dan sampai tembus ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat tidak bisa sampai ke situ. Malaikat Jibril itu hanya sampai ke langit ketujuh, tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha dan tidak bisa sampai ke alam istawa. Ketika malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa saya hanya sampai di sini, Rasulullah meminta, wahai Jibril, engkau dampingi aku sampai ketemu dengan Allah. Apa kata Jibril? Aku tidak mampu ya Muhammad. Rasulullah meminta kepada Jibril untuk mengumpulkan semua kekuatannya, karena sayapnya malaikat Jibril itu 360. Satu sayap malaikat Jibril ketika dia kibaskan itu bisa berkeliling ke seluruh bumi ini 5 kali. Hanya sekali mengkibaskan sayapnya. 360 sayap disatukan malaikat Jibril untuk melangkah meninggalkan langit ketujuh itu tidak bisa. Itulah sehingga Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan dalam kitab Barzanji, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Artinya malaikat Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa mengalahkan cahayamu, karena engkau bisa tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah makna anta nurun fauqa nurin. Tapi peristiwa ini sebenarnya kalau sering kita dengarkan penceramah, selalu yang kita bicarakan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang paling banyak adalah sholat. Karena seakan-akan kita memahami bahwa Isra Mi'raj itu intinya adalah sholat. Padahal sebenarnya bukan. Seandainya inti Isra Mi'raj adalah sholat, berarti belum ada sholat sebelum Isra Mi'raj. Padahal kalau kita buka sejarah, Rasulullah dari Mekah itu tidak dibawa ke Masjidil Aqsa. Saya harus luruskan ini supaya kita tidak salah paham. Jadi dari Mekkatul Mukarramah, Nabi dibawa ke Madinah. Kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat atas perintah Jibril. Setelah selesai sholat baru Rasulullah bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Jibril mengatakan, ini adalah Madinah, kelak engkau akan berhijrah ke sini. Kemudian Rasulullah diantar lagi oleh malaikat Jibril. Itu dibawa ke Gunung Sinai, Bukit Tur Sina. Kemudian Rasulullah disuruh sholat dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa menerima wahyu dan disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu Rasulullah dibawa ke selatan. 15 km ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Tempat itu disebut dengan Baitul Lahmi atau Bethlehem. Jadi jalannya Nabi itu putar. Kemudian Nabi disuruh sholat. Setelah selesai sholat baru bertanya, ini tempat apa Jibril? Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Baru Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi menjadi imam. 25 Nabi dan Rasul itu menjadi makmum di belakangnya. Dan Rasulullah yang memimpin sholat berjamaah. Pertanyaannya, sholat apa yang dilakukan Rasulullah ketika dia di Madinah, di Bukit Tur Sina, di Baitul Lahmi dan di Masjidil Aqsa dia menjadi imam. Dan semua nabi dan rasul yang menjadi makmum berarti sholat bersama Nabi. Berarti perintah sholat sudah ada sebelum Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Ini penting dulu. Makanya ada ulama sempat menyampaikan beberapa penjelasan tentang sholat yang dilakukan sebelum itu. Bahkan guru saya itu sempat tanya, kau cari surah apa yang dibaca Rasulullah
ketika menjadi imam di hadapan para nabi. Tadi saya tidak kasih tahu, cari sendiri itu. Cari. Guru saya bilang cari surah apa yang dibaca. Setelah Rasulullah SAW, ada nabi satu yang tidak mati di situ. Bahkan ada yang mengatakan dua. Yang pertama adalah Nabi Isa, dia kan tidak wafat. Yang kedua adalah Nabi Yahya. Nabi Isa itu kan tidak wafat, hanya diangkat. Dan nanti di langit Rasulullah ketemu dengan Nabi Isa. Pertama ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Jadi setiap tingkatan langit itu ada Nabi. Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Kenapa Rasul ketemu Nabi Adam? Begini Pak, Nabi Adam itu dari surga turun ke bumi, sedangkan Rasulullah dari bumi naik ke surga. Kan begitu. Jadi terbalik. Sebenarnya Rasulullah diberitahu secara hakikat. Rasulullah diberitahu, jangan sampai nanti kau di surga sudah menikmati surga, kau lupa kembali ke bumi. Itu pesan Pak. Jangan sampai orang yang dulu miskin itu jadi kaya, dia lupa temannya pada saat dia miskin. Ini pesan. Kadang ketika masyarakat biasa masih bergaul dengan kita, oh saya disuruh campur bahasa Bugis ini, saya campur bahasa Bugis. Oh iya. Jadi Rasulullah sebenarnya itu diberi pesan. Ini secara hikmah ya, bukan secara teks. Jadi maka dia Nabi tak ipasang menrekamakum mitai suruga, kau nikmati di situ, melupai bikin rokopoli. Jadi orang ini kalau berjalan dalam hidup, jangan lupa dari mana kau berasal. Aja melupai apa yang kadang-kala kalau belum menjadi pejabat, kasih kumpul sama kita. Kalau sudah menjadi pejabat, dia lupa kembali. Tapi memang begitu Pak, biasanya. Iya. Kemudian tidak semua nabi, kan ini yang menanda toh. Tidak semua Rasulullah nabi itu ketemu dengan Rasul. Nabi ketemu dengan Nabi Adam sekaligus belajar dengan tanaman. Karena profesor di bidang tanaman, ahli tumbuh-tumbuhan Nabi Adam. Makanya setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, baru dia bilang, kurma itu walaupun tidak dikawinkan akan tetap berbuah. Itu sudah belajar sama profesor ahli. Ketemu Nabi Isa juga. Nabi Isa itu ahli kesehatan Pak. Dokter yang paling ahli itu Nabi Isa, karena bisa menghidupkan orang mati. Ini dokter bisa mematikan orang hidup. Iya. Itu keahliannya, ahli anatomi. Makanya dalam dunia Islam itu kesehatan, pola hidup kehidupannya Nabi itu pola hidup sehat betul. Kalau Nabi tidak puasa, dia makan sebelum maghrib. Karena sebenarnya dalam dunia kedokteran 6 jam sebelum tidur makan. Jadi usahakan tidak kurang dari 6 jam sebelum tidur itu kita makan. Iya, ini madari marica mau pilih mata telur sama tindro. Kan biasa begitu. Karena makanan yang keras itu 6 jam baru habis diproses oleh lambung. Ketika kita tidur, lambung istirahat, makanan itu tidak tercerna. Sehingga ketika kita bangun di tengah malam, lambung bekerja kembali, itulah kadang orang sakit dadanya. Dan itulah menyebabkan penyakit gula. Sebenarnya agama itu sudah mengatur betul. Kan begitu. Kita disunnahkan makan buah sebelum makan. Kita orang Bugis, mandre ki jolo, napa mandre buah. Nah begitu. Kebalikannya. Jadi kadang-kala kan makan lagi diogi Pak bisa supang. Selalunya kalau cuci tangan itu sebelum. Kan begitu. Nah, cuma kadang-kala kita itu hidupnya ya begitulah. Disuruh puasa, saumut tasihu, puasa supaya mendisik. Kita puasa bukan puasa Pak, cuma balas dendam.
Tidak makan memang kalau siang, makan 3 piring kalau malam. Itu balas dendam itu Pak, bukan puasa. Jadi pola hidup sehat itu ala Rasul itu luar biasa. Kenapa kita disuruh makan menggunakan jari? Kenapa kita disuruh sholat? Nanti ada hikmahnya semua. Tapi saya tidak mau bicarakan dulu itu. Saya mau kasih tahu dulu ini perjalanan. Jadi Rasulullah sebenarnya begini. Sebelum peristiwa Isra kan ada 2. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan malam. Dikawal oleh malaikat Jibril. Pakai kendaraan dengan borak. Yang orang Belanda itu kasih simbol borak. Kepalanya perempuan, tubuhnya kuda. Itu sebenarnya penghinaan ke Rasulullah. Yang punya gambar itu di rumahnya tolong dibuka. Itu penghinaan ke Nabi. Kenapa wajahnya kuda itu adalah perempuan cantik, kemudian badannya adalah kuda? Itu sebenarnya penghinaan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang cinta wanita dan tenaganya seperti kuda. Itu orang Belanda yang bikin, saya lupa namanya. Makanya itu sebenarnya penghinaan ke Rasulullah. Padahal borak tidak seperti itu. Jadi didampingi. Tapi makia, ia kotomelo mak bicara ilmu pengetahuan. Ternyata Rasulullah melewati dalam sains itu. Kalau kita buka bukunya Insinyur Agus Mustafa, dia bisa menjelaskan bahwa ketika materi dipertemukan materi, inti materi kemudian menjadi satu seberkas cahaya. Ternyata itu bisa melewati 0,05 detik. Bisa sekarang Pak. Kalau Bapak mau ke Tanah Suci, ke Mekah, itu dengan 3 detik bisa sampai di sana. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Video call. Ya. Video call. Kita bisa berada di Mekah dalam 3 detik. Bahkan 2/1 second detik itu bisa kita sampai ke Mekah. Dengan jarak penerbangan sekian jam. Kenapa bisa kita ke sana dengan video call? Video call itu Pak bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Tidak ada kabel, hanya layar. Kita calling dengan nomor, terkoneksi dengan cahaya. Kemudian kita bisa melihat orang berada di tempat itu hanya di dalam layar. Padahal tidak ada kabel. Ini ilmu pengetahuan. Coba. Ulama dulu pakai itu. Video call itu ada sebelum zaman sekarang. Siapa? Umar. Abu Bakar. Sementara khutbah di atas mimbar hari Jumat, matangangi makatok Khalifah Umar, dia teriak, "Ya Syarial Jabal." Lari ke gunung. Coba, matangangi makatok Jumat. Sementara khutbah Jumat, dia mengatakan, "Ya Syarial Jabal, ya Syarial Jabal." Lari ke gunung, lari ke gunung. Sahabat yang mendengarkan khutbahnya ini kaget. Manang keje isuruh kilari loko bulu enoko milala masih monro. Kenapa khutbah itu di tengah-tengah khutbah itu dia teriak, "Ya Syarial Jabal, ya Syarial Jabal." Lari ke gunung, lari ke gunung. Setelah selesai khutbah tidak ada yang tegur Umar. Tidak ada. Nanti selesai sholat asar, pasukan yang diutus untuk berperang itu tiba, kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih engkau menyelamatkan kami. Seandainya kami tidak kau suruh lari ke gunung, kami semua sudah mati. Padahal jarak dari masjid ke tempat peperangan itu lembah itu adalah kurang lebih 200 km. Pertanyaannya, suara apa yang dipakai Umar dan telinga apa yang dipakai sahabat sehingga dia bisa dengarkan dengan jarak tanpa menggunakan alat handphone, bisa didengar dengan jarak 200 km. Itu sudah ada. Inilah yang dipakai para wali, komunikasi jarak jauh, yang disebut dengan ruhul idhafi. Saya tarik sedikit ke alam hakikat supaya kita tidak bingung. Dan kita pernah alami cuma tidak tahu. Pasti angka kampung biasa ton ritama, biasa kita maka dasar mana di biasa kak itu ke kampung. Atau biasa kita mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Itu bukan mimpi Pak, itu ruh idhafi yang pernah berjalan. Bagaimana caranya mendeteksi? Ruh idhafi, ruhul kadim, ruhul hayat. Kalau orang tidur,
itu ruhnya diangkat. Kalau orang mati itu digenggam. Kalau mati suri itu melintas dimensi. Orang mati suri itu tembus ke alam kubur. Makanya dia bisa tahu siapa yang disiksa. Nah, kalau orang mati suri, maka daki tahu ipalolang, begitu. Begini, kita ambil pelajaran dari tidur. Ya ko angka tahu matindro, natakok katulu-tulu, bermimpi dalam tidurnya. Dia bisa melihat dirinya sampai di Jakarta belanja dan bolak-balik, padahal matanya tertutup. Pertanyaannya, mata apa dia pakai melihat pada saat bermimpi, padahal matanya tertutup? Coba. Iya komatindro itawe nakatulu-tulu, mata aga na pakai makita, padahal matanya tertutup. Tapi dia bisa berada di alam lain, padahal dia ada di kasur. Coba, ini misteri yang orang ilmiah tidak bisa buka, tapi dalam tasawuf itu bisa dibuka. Tapi saya tidak bahas itu. Nanti berat kalau lari ke situ, nanti stres. Wah, kenapa lari ke sini? Ini kita bahas Isra Mi'raj dulu. Perjalanannya Rasulullah itu bagaimana cepatnya bisa sampai ke situ. Kita hanya pakai, kan sekarang cahaya ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga black hole, yang keempat BlackBerry, yang kelima adalah hologram. Hologram ini kan yang dilihat bentuknya orang berdiri, kalau dipegang itu tidak ada. Kalau BlackBerry itu suara di luar angkasa bisa tembus ke bumi, karena orang yang di bulan itu suaranya tidak bisa tembus melewati atmosfer. Makanya dari gelombang suara dirubah menjadi cahaya, kemudian berubah kembali menjadi suara. Itu disebut dengan BlackBerry. Cuma kita mengatakan handphone, padahal bukan. Handphone itu hanya merek. Tapi BlackBerry itu adalah sejenis cahaya. Kemudian sebelumnya itu ada Bluetooth, black hole. Itu kalau kita mau masuk ke mall, itu pintu mall terbuka begini. Kalau di bandara kita mau cuci tangan, tidak usah putar keran, cukup kasih begini tangan, langsung airnya mengalir. Nah, itulah mukjizat tangannya Rasulullah bisa mengalirkan air. Pakai itu. Itu secara ilmiah Pak jalan. Tapi saya tidak mau buka secara ilmiahnya dulu. Nanti itu terbongkar semua. Nanti mukjizat itu ketahuan Pak. Sekarang kan bisa muncul. Itu caranya Nabi tenang karena mengangkat tangannya begini, kemudian mengalir air dari salah-salah jarinya. Sekarang kan sudah bisa di bandara. Cuma dikasih begini gelas, lah jalan air. Begitu. Itu otomatis karena sensor. Itu namanya black hole. Kemudian ada infrared. Kemudian Bluetooth. Bluetooth itu kan mentransfer data agak jarak jauh. Makanya Al-Quran itu punya Bluetooth. Ketika orang sakit kemudian diruqyah, termasuk membacakan ayat untuk menenangkan atau untuk menyembuhkan, itu sebenarnya Bluetooth Al-Quran. Mengambil air kemudian membaca surat Al-Fatihah kemudian diniatkan, itu Bluetooth Al-Quran, orang tidak tahu. Itu sudah terbukti sekarang Pak. Kita bisa buka bukunya Dr. Masaru Emoto, The True Power of Water. Bahkan ada bukunya itu The Magician of Water. Ketika air dibacakan ayat-ayat tertentu, sel mutiaranya terbentuk. Dan itu bisa menjadi obat. Itu orang bukan Islam Pak, itu orang Jepang. Beragama Shinto. Bahkan dia mengatakan tidak ada agamanya. Itu Dr. Masaru Emoto. Ada bukunya itu, The Power of Water. Kemudian infrared itu sentuhan. Ulama dulu ilmunya itu bisa hanya meludah. Ini yang kita anukan dulu. Ulama dulu itu kalau mau pindahkan ilmu bisa dengan ludah. Ada santrinya mau pergi Mesir, dia suruh menganga, kemudian dia ludahi. Itu bukan ludah Pak, itu infrared. Dan itu bukan air, itu seperti jagung kecil putih. Saya pernah lihat langsung. Maka bisa ke Ustaz? Bisa. Hanya disentuh dadanya ilmu bisa pindah. Bila mustahil Pak, itu tidak mustahil. Wifi saja bisa mentransfer Al-Quran 30 juz hanya menggunakan wifi. Teknologi kan sekarang sudah mengungkap agama. Cuma dia ini pakai Pak. Coba kalau kita mau pindahkan Al-Quran 30 juz, ambil flash disk, colokkan ke laptop, kemudian transfer. 30 juz bisa masuk. Hanya 10 menit. Dari situlah ulama mentransfer ilmu qalbu ke ulama tasawuf.
Itu caranya Syekh Abdul Qadir Jailani memindahkan itu. Nah, ini makanya kalau ada ulama-ulama khas bisa minta sentuh dada kita, mentransfer energi spiritual, itu bisa Pak. Ini tuh ampai maka ada baraka namona karawarawa miulunna, kong katau panrita namona sapu-sapu miulunna nak tabaraka tuh ya tuh. Kan begitu. Karena tangannya ulama tidak pernah lepas dari wudu, tidak pernah lepas dari zikir. Nur itu melekat di situ. Ketika dia usapkan, itu bisa pindah Pak. Secara ilmiah bisa. Kan begitu. Iya ni kolima atau 5 kecah HP, 5 Facebook ya ini. Itu bukan energi putih di situ. Ini kan kuncinya. Kan ulama itu terjaga Pak. Iya. Ulama itu terjaga, bukan seperti saya. Kalau saya bukan ulama, makanya dipanggil ustaz. Ya, ustaz itu tingkatannya di bawah. Kalau ulama itu jaga, biar pandangannya dijaga. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali zikir. Tidak ada. Kalau ulama, kalau yang suka mencaci itu bukan ulama itu. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, itu makanya nggak sembarang Pak. Makanya kalau ambil ilmu jangan bisa ambil di mana saja. Sayyidina Ali itu kan ada gurunya orang Yahudi. Karena bagaimana caranya? Dia tahu bagaimana tahu anjing itu kalau sudah balik. Jadi dia tanya sama sahabat, "Tapi ku cara nirisan nasu ko balik." Dia gagam misan. Ai dia misannya aku balik itu saya ku cara tanre anjing yang balik. Maka dan kau rupa piara su mega su naloban untane kor. Sayyidina Ali pergi bertanya baru kasih tahu. Kalau kau membedakan anjing yang balik atau tidak, gampang. Ketika dia buang air kecil, dia mengangkat kakinya satu, berarti sudah balik. Itu Sayyidina Ali. Dan ketemu di peperangan, langsung dia bilang, jangan bunuh, itu guruku itu. Jadi coba, itu saking takzimnya ke gurunya. Jadi makanya ilmu itu begitu Pak. Dimanapun kita bisa ambil. Kemudian saya kembali ke Isra Mi'raj. Berapa menit saya ceramin? Hah? Wah, jangan juga Bu. Pembunuhan itu. Ini sudah saya anukan. Kemudian kita tidak apa-apa sepakatlah bahwa yang diterima oleh Rasulullah adalah sholat. Kita sepakat. Tapi inti perjalanan Nabi tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ ada kalimat linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Coba. Jadi Nabi itu dipanggil untuk melihat. Yang lain cuma diceritakan. Min ayatina, tanda-tanda, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya orang yang pernah jalan-jalan di surga itu Nabi. Orang yang pernah diperlihatkan neraka itu Rasulullah. Makanya di pintu surga itu kan Nabi Adam sudah lihat. Dan pernah masuk. Tapi dikasih keluar. Nabi itu dari bumi dibawa ke surga. Jalan-jalan, dia bisa melihat semua kenikmatan di surga dan siapa yang masuk surga. Makanya Rasulullah itu sudah tahu ada beberapa tingkatan surga, ada beberapa pintu surga. Cuma saya kemarin ditanya Pak Ustaz, saya ini katanya sudah bangun masjid 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya masuk surga. Saya bilang tidak ada jaminan Pak. Orang bangun masjid 1000 itu tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada. Biar 1000 masjid dibangun Pak, tidak ada jaminan. Karena di dalam hadis cuma mengatakan, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, akan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi tidak mengatakan masuk surga. Jadi biar 1000 masjidnya kalau tidak sholat, tidak akan masuk. Harus paham ini. Ya, kadang-kala kan orang rajin sedekah tapi tidak sholat. Nah, itu jadi masalah. Ada rumahnya tapi tidak ada jaminan masuk. Kan cuma mengatakan hadis membana masjidan. Siapa yang bangun masjid di dunia? Lillahi ta'ala, karena Allah. Banallahu, akan dibangunkan oleh Allah
Banallahu lahu baitan fil jannah, rumah istana di dalam surga. Jadi orang yang bangun masjid ada rumahnya di surga. Tapi kalau tidak ada kuncinya dia tidak masuk. Sudah tahu? Makanya jangan senang kalau bangun masjid. Tapi ada satu amalan Rasulullah jamin masuk surga, Pak. Dan surganya tidak tanggung-tanggung. Rasulullah mengatakan dia bersamaku di surga seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Siapa? Yang memelihara anak yatim. Dan ini yang jarang. Ya. Hal sederhana yang orang tidak tahu. Ya. Cari anak yatim satu orang. Orang Indonesia bilang yatim piatu kalau mati dua-dua. Orang Arab itu stres kalau yatim piatu. Apalagi itu. Iya, yang Arab tahu itu cuma yatim. Ya kalau Indonesia ada piatu kalau mati dua-dua. Jadi kalau ada anak yatim, orang yang belum mandiri, anak yang masih kecil kemudian meninggal orang tuanya, atau sebelum dia lahir orang tuanya sudah meninggal, maka kita danai itu. Kalau tidak mau ke kita, tidak usah ambil. Kasih tahu saja sekolah, maka nanti saya bayar uang sekolahmu selamanya. Kasih dia, mungkin kehidupannya dia masih kecil, mungkin 300.000 per bulan. Danai dia 300.000 per bulan. Rasulullah janjikan, engkau akan bersamaku di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Surga tempatmu dan tempatmu bersama aku, dan aku denganmu sangat dekat seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ini gampang, Pak. Makanya yang tidak punya anak ya tahu manangnya aja tak maseke. Mega toje itu tahu mana maka kan di. Tidak aja di sini tahu? Iya, ada yang memega. Iya. Kan begitu, Pak. Kita harus cari jalan pintas. Tidak punya anak yang hafal Quran, saya mau kalau ada anak ustaz hafal Quran 30 juz, tidak ada apa mau menghafal, gampang. Cari anak yang tidak mampu yang hafal Quran di pesantren penghafal, kau danai dia setiap bulan. Nanti kalau ketika disuruh menunjuk orang, pasti dia tunjuk. Okay. Bilang ini dulu yang bantu Kak ketika aku menghafal. Itu jalan pintas masuk surga, Pak. Coba. Gampang. Cuma kadang kita tidak mau cari pulsa. Ini. Enggak. Daripada kita belikan pulsa sekian, dari belikan berpoya-poya. Enggak. Datang saja ke pondok pesantren tahfidzul Quran. Tanya, ada orang miskin di sini menghafal. Tanya gurunya, ada orang miskin di sini menghafal. Ada itu kurang kesian tidak mampu kadang dia tidak bayar. Kasih tahu nih, nanti saya yang bayarkan. Mungkin 200.000 per bulan. Itu tidak seberapa nilainya bagi orang kaya, Pak. Tapi sangat bermakna bagi anak-anak ini tadi. Dia menghafal Quran, kita dapat pahala. Berapa kali dia ulang hafalannya, kita akan terus mendapatkan transfer pahala. Kalau di hari kemudian 40 orang bisa dia beri syafaat. Pasti dia mengatakan ini dulu yang membantu saya. Masukkan, ikutkan dia. Hal gampang. Makanya madari kayak maka dia nak makun rutongan ikut dia tetap surga. Antum? Betul? Iya. Masa? Mematakan banyak dosaku. Enggak usah, Pak. Tidak ada orang tidak ada dosanya. Dia gak tahu dia gak dosana. Angka kata dia kesalahan. Ya kau kata maka dia nak kawak beli apa nak beli. Itu kuncinya. Pasti itu. Tidak ada. Cuma kelebihannya kita. Makanya Nabi Musa itu nanti saya akan ceritakan. Mudah-mudahan ada waktu. Makanya Nabi Musa itu kenapa dia suruh Nabi bolak-balik? Apa kepentingannya Nabi Musa? Tidak ada. Kan Nabi Musa di langit ke-6. Kasih tahu Nabi, apa yang kau bawa? Apa kau dikasih sama Allah? Dan sholat berapa? 50. Naik kau minta kurang. Banyak sekali itu. Umatmu nanti tidak mampu. Umatku saja yang kuat-kuat susah. Minta kurang. Nabi minta kurang 5, dikurangi 5, terus bola balik. Nabi Musa, naik kau lagi Muhammad minta. Kenapa? Nabi Musa sudah tahu bahwa tidak ada umat yang bisa menginjakkan kaki di surga kecuali umatmu Muhammad dulu lebih dulu. Nabi Musa sudah tahu, cuma kadang kita ceramah masuk neraka, sedikit di blender dia buat. Kenapa ini? Orang sudah masuk masjid langsung dijamin masuk neraka, hanya gara-gara pakai tasbih. Ini kan banyak sekarang. Iya, kan jadi masalah, Pak.
Padahal Rasulullah itu berusaha mengambil orang yang jauh dari masjid untuk bawa dia ke masjid dengan janji pahala surga. Masjid itu kalau kau sudah masuk, Allah sudah bukakan pintu rahmat. Makanya kau minta Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Kalau kau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya kan, minta rezeki yang lebih. Masa kenapa pakai abwaaba? Padahal kita cuma lewat satu pintu. Karena banyak pintu di dalam masjid. Ada pintu pengampunan, ada pintu rahmat, ada pintu rezeki, ada maghfirah di situ. Minta memang. Kan begitu. Kenapa kita di masjid? Kenapa bukan di rumah? Satu-satunya tempat yang tidak ada patung dan gambar-gambar cuma di masjid. Kalau rumah kita belum tentu dijamin. Kan begitu. Ini penting Pak Bu. Makanya saya juga sering protes panitia masjid yang sering ambil kalender yang ada gambar artisnya. Ada usaha. Ini juga. Biasa kan ada gambar artis naik motor. Wah, enggak usah ambil lah. Yang mestinya juga kita bikin kalender kayak Malaysia. Kalendernya Malaysia itu pakai kalender Islam. Semua puasa sunnahnya dia lingkari warna hijau, biru. Tanggal merah tetap merah, untuk puasa sunnah dia lingkari warna biru. Nah, ini karena misalnya puasa Asyura, di sini puasa 9 Zulhijjah. Jadi dia tandai. Kemudian di situ bukan gambar, tapi yang di atas itu dia tulis jumlah harta yang wajib dizakati. Jadi orang punya kalender bisa tahu, oh kalau emas sekian gram dizakati. Kalau ini harta begini caranya hitung zakat. Kalendernya bermanfaat, kita foto artis. Ini jadi masalah tuh. Kayaknya mestinya Pak. Tapi juga kadang Basnas saya kasih tahu. Kalau mau bikin kalender, caleg ya mau bikin kalender begitu Pak. Bikinlah kalender Islam. Supaya lain daripada yang lain. Supaya kita bisa dapat ilmunya. Saya kasih tahu. Sosialisasi zakat itu gampang Pak. Bikin saja kalender. Di kalender itu jangan gambar. Tapi tata cara aturan mengeluarkan zakat. Dan jumlah harta yang dizakati. Baru kasih nih masyarakat. Selesai sosialisasimu. Nah, begitu. Daripada bikin kalender gambar semua. Nah, itu. Ini kalau fotonya tidak ada pahalanya. Tapi kalau itu bisa dapat pahala. Jadi sebenarnya men-setting kehidupan ini gampang Pak. Kemudian kembali. Jadi sebenarnya Rasulullah itu dipanggil untuk diperlihatkan. Kenapa? Karena untuk menguatkan laipakis saiatinna nabita, supaya semangatnya dalam agama lebih kuat. Saya kasih tahu begini Pak. Kalau ada orang diceritakan sama melihat langsung pasti beda. Ketika Nabi di Sidratil Muntaha, kenapa dia bisa mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan di sini. Tidak usah sampai ke Sidratul Muntaha Pak, naik pesawat saja dari Balikpapan ke Samarinda atau dari Balikpapan ke Makassar, baru lihat rumah di bawah. Bagaimana besarnya rumah, hanya kayak begini besarnya. Orang yang bangga dengan rumahnya yang cantik, coba naik pesawat baru lihat. Kan begitu. Ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha baru melihat ke bumi, apa yang dia katakan? Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena dia sudah pernah berada di puncak. Tapi karena kita selalu di sini, pernah ke sana, makanya kita disuruh sholat sunnah subuh. Semua tahu raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ustaznya juga tidak sholat sunnah. Gara-gara begitu. Jadi sebenarnya tidak semua ilmu itu memberi hidayah. Makanya kalau kita ceramah wabillahi taufik wal hidayah. Pernah dengar ada penceramah bilang wabillahil hidayah wat taufik? Tidak pernah. Padahal bisa toh? Tidak pernah dengar. Selalu bilang wabillahi taufik wal hidayah. Apa bedanya Bu? Apa bedanya taufik dengan hidayah? Tahu bedanya? Wah, ini harus saya kasih tahu supaya jangan bilang saja. Ustaznya sering bilang wabillahi taufik wal hidayah. Kita tidak pernah dengar mengatakan wabillahil hidayah wat taufik.
Pernah. Nah, itu. Kenapa? Hidayah, taufik itu beda. Kalau hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu bimbingan langsung. Caranya begini, kalau mau kasih contoh. Saya tanya, di mana itu langgar at-taqwa? Oh, di Gang 20. Kalau kau dari sini terus sekitar 300 meter, ada itu di sebelah kiri, masuk ke dalam sedikit sekitar 50 meter, ada di sebelah kanan. Begitu. Itu namanya hidayah, petunjuk. Tapi kalau taufik, di mana itu langgar at-taqwa? Sini, saya antar ke situ. Itu taufik. Tidak semua ilmu itu adalah hidayah, tapi tidak semua ilmu itu dapat taufik. Hampir semua orang hafal bahwa doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tapi tidak semua orang yang masuk masjid baca. Biasa duduk, pindah bilang, wah aku lupa tadi baca. Itu berarti ilmunya tidak diberi taufik. Gitu. Jadi jangan, semua kan orang tahu kebaikan kan? Oh, siapa yang tidak tahu sholat sunat subuh? Siapa yang tidak tahu kebaikan? Semua tahu, tapi untuk melakukan itu kita butuh taufik. Makanya ilmu Pak tidak menyelamatkan. Makanya orang Barat kalau Kristen, Nasrani masuk Islam pasti orang ahli itu. Tapi kalau Islam masuk Kristen biasanya kepentingan. Ya, kadang menikah, kadang miskin. Tapi kalau orang Barat yang masuk Islam itu biasa profesor, insinyur. Kenapa? Karena dia sudah ke puncak. Dia sudah tahu ilmu di luar. Saya kasih tahu begini. Ini bahasa sederhana supaya kita paham. Seandainya ilmu yang menyelamatkan orang, Pak. Sebenarnya pengetahuan yang menyelamatkan orang. Tidak ada orang jatuh gara-gara kulit pisang. Karena semua orang tahu kalau kulit pisang diinjak itu bisa jatuh. Tapi kenapa bisa jatuh? Karena itu di luar dari kemampuan kita. Tidak ada orang yang bisa terhindar dari bala. Yang bisa dia lakukan adalah berdoa supaya dihindarkan dari bala. Iya. Kene maka dapat disangana teh pasalama. Dia enggak tahu na buang modilo karena ini sate kok kali puja ita pasol lagi. Kan begitu. Tapi kenapa bisa mesti jatuh? Itu di luar kemampuan. Jadi ada kontrol di luar manusia. Makanya kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yaitu ampai kotome joka, yaitu baca bismillahi tawakkaltu. Nasaba asanna pun Allah Ta'ala, ya ku makare. Nasaba asammu pun milauka baraka alindrungan lansu pulukuiko tawakkaltu usarah kangi aleku sepenuh kulokoribi. La haula wala quwata illa billah. Degaga elo ulle kodena pulukuiko. Begitu. Karena orang yang mau kena musibah kecelakaan itu Pak, bagaimanapun hebatnya pasti lalai. Ya, madari silap popi matu lah, mana kalau tuh kau kue. Ya begitu. Biasa kan begitu. Jadi kadang-kadang astaga, kenapa saya bisa begini? Padahal tadi sudah kuliah, kenapa dah? Itu kan begitu, karena di luar kemampuan kita. Makanya serahkan sepenuhnya, biarkan dia yang mengontrol. Nah, itulah namanya berserah diri. Cuma kalau dalam tasawuf beda. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la. Itu huruf la kan begini. Begini, ada alifnya. Jadi huruf lam kayak orang duduk itu. Ada alif. Kita masuk ke situ, lihat diri kita, kemudian kasih jalan. Kinroki melolong. Yaitu nasak adalah tu memang kuna pejongka. Kita melihat diri kita sampai, kemudian tarik. Baru baca haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Kalau lewat udara, tarik napas sampai habis. Kalau ada yang nyangkut baru masih ada di belakangnya, jangan dulu jalan. Itu tanda musibah. Kalau lewat air atau darat, keluarkan napas. Tersangkut itu kalau ada masalah. Yan tu nak kada aja mulo ko demo rewa. Yo pokok itu letu memang ko na parewa. Yo po nasanya namun re letu memang masih Messi. Di mana posisi? Di rumah. OTW. Itu sudah itu. Itu. Orang dulu kan enggak begitu. Tapi masih ada tingkat tinggi, Pak. Tapi saya tidak kasih tahu.
Itu pakai aja yang sederhana. Kemudian, nah, peristiwa Rasulullah sebenarnya kan begini. Isra dan Mi'raj, dari perjalanan itu didampingi. Tapi kenapa tubuhnya Nabi tidak rusak? Orang Pak kalau naik pesawat, di luar dari pesawat, itu bisa hancur tubuhnya dengan kecepatan itu. Begitu. Karena mobil saja, naik motor saja dia sebegini dulu. Kalau kena angin, itu kecepatannya Nabi luar biasa. Tapi kenapa tubuhnya terlindungi? Makanya disebut diperjalankan. Makanya mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan, bukan berjalan. Jam dinding Pak, kalau dia yang berputar sendiri itu hanya 24 jam. Tapi kalau Pak Imam lu ambil jam dinding baru dia putar, biar 100. Jadi ya kojangnya nih macan nih akka 24 jam nih macan nih sesuatu nih, tapi ya konalai pu iman na putar rai na mau kasih ratu mak dan reto. Nah, begitulah Rasulullah diperjalankan. Dan itu tidak rusak tubuhnya. Kenapa? Karena dilindungi oleh makhluk cahaya. Disebut dengan Jibril. Jibril kan cahaya. Tapi cahayanya Jibril itu dikalahkan oleh cahayanya Muhammad. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nur Muhammad. Tidak ada Pak. Semua makanan dari nur Muhammad. Kambing itu dari nur Muhammad. Yang kita selalu takuti. Bilang kolesterol. Tekanan. Obatnya gampang Pak. Bacakan sholawat. Kasih tahu kau dari mana asalnya. Kau dari nur Muhammad. Saya pun dari nur Muhammad. Kau ketemu jadilah obat dan jadilah nur Muhammad. Tidak bakalan kena kolesterol. Yana tunasa tomotateriolo alai Pak Burah. Tapahan. Ya kau demo patapahan ni makun rutongan. Iya komeki man rebembe. Iya ro tapake. Ambil kambing itu kemudian cium, bacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru kasih tahu. Ya komeki Pak bicara ya kada banyak polo ko nuru Muhammad ipancaji, polo to ko ka nuru Muhammad ipancaji. Tama ko musirun tu manci Pak Bu. Tandre ini dena solani kita. Dan itu dipakai orang Arab dari dulu. Ya na tunah kada alai Pak Bura tapi dicium dulu baru ditelan. Ya na tunah kada andre alusuna alai jo alusuna. Nasaba alusuna itu polo kinuru Muhammad. Yo puto nak mondre dah sama wari gigi ni mau. Itu karena dia enggak tahu. Dah? Iya. Pada mi komeki puasa. Orang yang mau sahur, Pak. Dia mengambil makanan baru dia cium baru dia telan. Baca salawat atau la ilaha illallah. Kemudian dia makan. Pasti dia nama dodo nyawa. Ada orang itu tidak lapar tapi mendodo nyawa. Tulisan remnya. Meliwasa kau nasa itu. Oh ya, buru kan. Sebenarnya dia tidak kasih makan ruhnya. Dari situlah kenapa inna a'taina dibaca kemudian tarik nafas, kemudian telan. Itu bisa bertahan 1 hari tidak makan tidak apa. Sebenarnya makanan ini kita cuma terformat Pak. Tidak makan 30 hari itu tidak apa-apa. Coba baca sejarahnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur? 300 berapa? 360 tahun. Dia tidur tidak pernah makan, tidak minum tapi tidak mati. Ashabul Kahfi. Iya. Tidak mati. Cuma kita selalu makan. Makanan itu kalau tidak makan kita mati. Bukan Pak. Tidak ada pengaruhnya. Kalau orang tahu. Tapi saya tidak kasih tahu kuncinya ke sini. Iya, kuncinya kan di situ aja. Coba kan. Makanya makan itu jangan lebih dari sepertiga mut. Kalau saya makan lebih dari sepertiga mut itu sudah drop. Iya.
Jangan lebih dari sepertiga mutfah. Sebenarnya kalau makan banyak itu kita drop. Kalau kita tidak makan 7 suap atau 21 suap saja, kalau makan 2 kali makan dengan 21 suap, insya Allah itu biar 2 hari 2 malam tidak makan tidak apa-apa. Bisa itu. Ada kan air juga di sini yang tidak mau kering. Al-Kausar itu juga yang dipakai. Satu-satunya air nanti mau diambil baru muncul kan itu. Mata air dalam diri. Nah, makanya orang tua dulu pakai. Imam-imam kita di sini mungkin masih pakai itu. Yang air itu. Kan begitu. Ya. Dan itu sudah diteliti, Pak. Air yang menjadi obat itu kan 4. Yang pertama air Sam-Sam. Yang kedua ini. Yang ketiga air Al-Quran, air hujan di bulan 4. Kemudian air laut. Kan itu obat. Kemudian ini nanti tidak selesai ceritanya. Jadi Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Naiknya Nabi ini melintasi langit ke langit. Nah masalahnya begini Pak. Malaikat itu kan tinggal di langit. Mana yang dimasuk langit? Kayaknya asal langit. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan langit pertama dihiasi dengan bintang. Berarti langit pertama ini yang dihiasi dengan bintang. Tapi menurut ahli, bintang yang paling dekat dari bumi itu kalau perjalanannya pakai cahaya kecepatannya itu 1 juta tahun baru bisa sampai. Baru langit pertama ini. Nah langit ke-7 coba ini yang tidak bisa Pak ditembus ini. Makanya pakai subhanallazi asra bi abdihi. Pakai kalimat subhan. Kan ada pakai sabbah lillahi ma fis samawati. Ada pakai subhanallazi asra bi abdihi. Ini kan beda. Jadi Ronabita memang lintas dimensi. Kemudian Nabi dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha kemudian melangkah ke alam istawa. Di alam istawa Allah Rasulullah mengatakan, At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Kemudian Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tahayyat itu adalah dialog Rasulullah dengan Allah. Makanya tidak boleh disambung-sambung. Adakah yang baca itu tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu kan begitu. Padahal at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun itu ucapannya Rasulullah. Agana sepung Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tahu bahasa Arab, di situ kalimat alaika dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan mukhatab. Kalimat mukhatab. Mukhatab itu tidak ada jarak yang disalami dengan yang mengucapkan salam. Makanya Rasulullah itu tidak mengatakan assalamu alaika. Alaika itu tidak ada jarak. Ketemu langsung dengan Allah. Nabi Musa itu cuma bicara langsung dengan Allah, tidak pernah ketemu. Ini makadaki marradio mi Nabi Musa, ia Nabi tasir untuk langsung. Situ mulianya Nabi. Hanya Rasulullah mengatakan, Allah kan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seandainya saya Pak, tidak. Kalau Allah sudah mengatakan assalamu alayka wassalamano, pasti saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Nabi tidak, dia masih mengatakan assalamu alayna, ya Allah selamatkan aku, wa ala ibadillahi sholihin,
dan hamba-Mu yang saleh, umatku ya Allah. Kita sudah diikutkan di situ. Ia natunah kadapat hakiki agamu jello kiri pak jello ni jello. Kan di situ. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Yang ada yang putar-putar. Aduh, juga putar-putar begini. Kalau saya tidak permasalahkan. Karena memang ada bahwa bergerak, cuma bergerak itu bagaimana wallahu a'lam. Kalau kita kaji dalam beberapa literatur, saya pernah baca. Ada yang mengatakan Nabi itu ketika syahadat bergerak tangannya bukan karena menggerakkan, tapi karena gemetar pada saat dia syahadat. Sehingga tangannya itu bergerak karena getarnya. Ada yang mengatakan menulis lafaz Allah. Ada yang mengatakan ketika menyebut nama Allah itu bergetar. Karena wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah maka bergetar. Nah, itu tanda orang beriman, Pak. Makanya jangan bilang saya sudah beriman. Oh, tunggu dulu, Bos. Kalau saya Islam, cocok. Tapi kalau saya beriman, oh enggak bisa. Jangan katakan saya beriman. Kenapa? Tanda orang yang beriman, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, wajilat, bergetar. Saya kasih contoh ya, bahasa sederhananya. Orang kalau pacaran, Pak, kong kana dara malak dan napuji. Misalnya asanna nikah, rahmatiyah. Tanya, kenapa maka dete rahmatiyah? Rahmatiyah. Kenapa? Karena dia cinta. Pasti ada muncul di sini. Kong kana dara malak da ipuji atau kekalolo malak da napuji napi tapusana Ahmad. Ahmad. Langsung itu namanya bergetar. Ya ku itapu asanna po Allah Ta'ala na tidak bergetar berarti kita belum beriman. Itu Al-Quran yang sebutkan. Nah, makanya kau makadai Pak Bang Allahu Akbar. Nah dia berubah ku berarti hanya Islam belum beriman. Susahnya itu iman, Pak, karena Allah yang pegang. Makanya tapi standar iman ada rendah, ada tinggi-tinggi sedikit, ada tinggi sekali. Orang itu sebenarnya tidak ada batas kesabarannya. Yang ada batasnya itu iman. Semakin rendah iman, batas kesabarannya semakin rendah. Ya kung kataw makanan mo itu sakbara ang kamato batas na tanya sakbara terbatas tapak Begitu. Iya. Jadi bukan sabar yang terbatas, yang di batas kesabaran itu dia mengikut ke iman. Kalau imannya kuat, batas kesabarannya kuat. Makanya Rasulullah itu di pokoknya makko mani batena temelo solang tapi Nabi tetap bersabar. Kenapa? Karena imannya kuat. Yang kita mau cari sebenarnya adalah iman yang memiliki standar. Jadi engke standar tepat. Jadi iman yang memberi pengaruh pada Nabi Yusuf. Makanya Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Kenapa ketemu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bendahara, pengelola negara. Makanya Nabi ketika di Madinah membangun negara, itu luar biasa. Pengelolaan manajemen keuangan karena sudah belajar sama bendahara. Sama Yusuf, Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu hebat, Pak. Kenapa? Yang pertama umurnya ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21. 21 tahun diajak berzina oleh wanita paling cantik, bangsawan, di tempat sunyi, tidak ada orang yang menyaksikan, dan diancam ditahan kalau dia tidak berzina. Tapi Nabi Yusuf tidak. Angka gakalolo kira-kira kok kampung. Anak darah cantik, ajak berzina, berdua-duaan saja, dia kagak tahu-tahu orangnya cantik. Nah cantiknya itu Mesir, Pak. Oh, bukan standar Indonesia. Kalau standar Mesir itu luar biasa. Makanya orang Mesir itu ke 10 joka anak darah, 20 mah cantik. Karena biar bayangannya cantik juga. Iya, itu cantiknya orang Mesir. Ya ke Indonesia, Pak. Oh, enggak. 100 lewat, semuanya tidak ada cantik. Kalau orang Mesir bilang begitu. Iya. Jadi
Makanya itu Mesir Pak. Dari Nabi Yusuf itu tidak terpengaruh. Padahal dia anak muda. Coba. Bahkan diancam dan tahu pasti, maka dia kalau saya tidak melakukan, saya akan ditahan dan dipenjara, dan pasti kan dipenjara. Tapi dia tidak. Itu imannya Nabi Yusuf. Itu yang mau diikuti Pak. Coba. Makanya Rasul disuruh ketemu dengan Nabi Yusuf. Ada juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kenapa ketemu dengan Nabi Yahya? Nabi Idris. Itu Nabi Idris Pak, Nabi yang sangat mudah. Mudahnya itu ketika dia disuruh menikah sama bapaknya menikah. Tapi pas pengantin baru apa yang dia bilang? Wala zikrullahu akbar. Masih lebih enak kalau saya berzikir daripada berhubungan. Coba. Itulah yang mau ditarik dalam sholat. Nikmatnya takbir, nikmatnya ruku, itu yang mau diambil. Ya. Tapi itu kan Nabi tahu. Kalau kita Allahu Akbar. Wah. Ting 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 ting. Wah, lemas ya Roni kata. Itu begitu. Terganggu juga. Itulah sholat kita. Jadi masalah biar orang bersih ditahu asing ya ini orang berasingan juga tahu jadi beralih di sholat ini ya itulah sholat kita. Makanya sholat kita sebenarnya itu tidak usahlah terlalu ini pasti. Makanya kita diminta berjamaah lah. Kalau sholat sendiri kan pertanggungjawabannya berat. Kalau dapat 3 ya 3 saja dihitung. Tapi kalau berjamaah kan masih kelompok. Sama dengan senter Pak. Kalau ada senter 10 baterainya dengan 1. Kalau baterai mati kalau 1 Pak tidak menyala di senternya. Tapi kalau 10 nak ada baterai mati simpan di tengah masih menyala itu. Nah begitu. Jadi kong kapak berjamaah gimpe acili ke bawahnya ke tengah insyaallah. Itu gitu. Dapat bagian. Kan begitu. Itu maknanya as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasih. Kenapa? Nabi mengatakan selipkan saja. Pokoknya kasih rapat. Nanti kau ikut semua di situ. Karena malaikat yang doakan. Sama je tadi baterai mati. Nah kalau sendiri je baterai mati cedek. Pertama dia nana tu apa madodo tu sentre. Yo pokok 10 inang ke baterai mati cili ke bawahnya. Itu mau kan begitu. Sebenarnya begitu kuncinya. Analoginya sederhana Pak. Makanya kita disuruh. Kenapa disuruh di depan? Karena di depan itu yang pertama diperiksa. Yang di belakang itu belakangan. Makanya kalau orang antri di bank selalu mau ambil nomor yang paling depan. Supaya tidak lama menunggu. Cuma makanya Nabi mengatakan seandainya kau tahu keutamaan saf yang di depan. Kau akan mau diundi supaya maju ke depan. Sama aja kalau antri di bank. Kalau kita mau cari uang. Nah boy nomor 100. Nah baru nomor 3 dipanggil. Wah masih lama ini. Kalau ada yang kasih ini nomor 2 kau ambil. Oh langsung lompat. Kenapa? Makanya orang seandainya dia tahu saf yang paling depan itu luar biasa. Cuma kadang-kadang Pak ada orang ditarik sajadahnya maju. Orangnya tidak mau maju. Pak ada sapi melo igiri matupu mako. Padahal tidak disuruh jadi imam. Disuruh saja maju. Itu susahnya. Padahal belana nala lagi pule bolana. Jalan kaki dari rumahnya 100 meter. Tinggal 2 langkah ke depan tidak maju. Kenapa? Karena itu hidayah. Beda Pak. Kecuali didorong jadi imam ya boleh lah. Masalah waktu. Bahkan ada yang lebih parah. Sudah maju dia orang mundur lagi. Parah kata. Kan itu. Ini nih penting. Makanya tapi ingat. Saf yang paling bagus untuk laki-laki di depan. Dan yang di depan yang paling bagus adalah ashabul yamin. Yang sebelah kanannya imam. Karena itu yang pertama diperiksa. Tapi jangan juga pakai standar itu Pak. Nanti kosong di sini. Maka bagi pekok ya kalanya Ustaz. Itu imannya lo sunnah. Begitu. Makanya padila itu tidak bisa kita sejajarkan dengan hukum. Makanya bicara agama itu ada kajian Islam. Ada kajian iman, ada kajian ihsan. Ada kajian mustahabnya, ada kajian fikihnya. Kalau dicampur-campur bisa jadi rancu Pak. Bisa jadi rancu. Banyak masalah itu kalau dikaji secara ini tidak bisa. Makanya saya bilang ada standar mustahab. Sama dengan kalau kita pakai yang terbaik bagaimana? Sehingga di warung makan. Selesai makan baru bayar. Itu standar halal. Tapi kalau standar tasawuf enggak, bayar dulu baru makan.
Kenapa? Apa bedanya kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah ambil baru kau minta? Kan sama kalau kau singgah di warung makan dulu baru bayar. Kan begitu. Kita kan nanti tusuk gigi, berapa mas? Di KFC itu pak, bayar dulu baru makan. Yahudi punya sistem Islami sempurna, kita yang orang Islam acak-acakan. Coba. Ini standar kecil pak ini. Sama dengan ke WC masjid. Kadang kalau kita naik mobil kemudian buang air kecil sehingga di WC masjid. Kalau dalam tasawuf, itu pantangan. Kalau dalam fikih, tidak apa-apa. Sehingga buang air kecil di WC masjid, berwudu dulu baru pergi. Karena kalau hanya sehingga buang air kecil makruh. Tapi kalau berwudu itu sunnah. Makanya lakukan sunnahnya supaya makruhnya hilang. Itu Syafi'i. Itu kan standar hukum saja. Toh. Makanya saya bilang, standar hukum. Begitu, hal-hal sederhana. Cuma kadang-kala kan kita tidak hiraukan itu. Sama dengan makanan. Kita ambil apa? Mulai dari standar yang paling selamat, yang penting halal. Kan begitu. Nanti masuknya ada berkahnya. Bagaimana dibilang berkah? Ini orang ulama tasawuf mengatakan, orang sidangkan makan minuman seperti ini, itu baru halal, belum berkah. Nanti dia persilahkan baru berkah. Jadi kalau orang tuangkan air panas, kalau dia tidak mengatakan silahkan diminum, jangan minum. Itu baru halal, belum berkah. Makanya orang tua dulu kalau dia langsung sudah tuangkan, dia bilang bismillah. Kan begitu? Bismillah ke. Tabe minum. Itu baru berkah. Jadi tidak semua yang halal itu berkah. Kalau ada ibu hamil, nanti dia makan minum kalau dipersilahkan. Namo tapalinna agagai ko jaji itu anaknya nanti lahir. Namo tapalinna kangagaga dia tidak akan ambil kecuali disuruh ambil. Mega apa makun reko mangidangi maco. Tapi dia tuh nakok sama Rinda deh. Budi, kan itu. Situ kuncinya pak. Sederhana sekali. Dan saya kasih tahu. Kunci dalam agama itu sebenarnya sederhana. Yang penting kita mau jalani. Sama dengan wudu pak. Kalau dalam tasawuf, wudu itu batal, kotor. Kalau kita sudah berbohong. Maka dia kupuran yang mau pakai mak beli jenik mau aja mau pakai mas sempajang. Karena itu sudah kotor. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Karena kalau kau punya najis di tanganmu, bersihkan dulu baru berwudu. Berarti wudu tidak membersihkan najis. Makanya kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, kan wudu tidak batal. Cuma tidak bisa sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najisnya, tidak usah berwudu. Kan begitu. Jangan kita kalau injak tai ayam, wah batal jenekku, padahal tidak batal. Cuma kau tidak bisa sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najis itu, tidak usah ulangi wudumu karena wudumu tidak batal. Kan begitu. Coba. Jadi wudu itu tidak menghilangkan, tidak membersihkan. Karena kalau ada najis di tangan, bersihkan dulu najismu baru berwudu. Kan begitu. Berarti wudu membersihkan secara hakiki. Yang itu nak ada guruta, ya kupure mau pakai mak beli gini, mau jumpa pakai masam pajak. Mencari penelitian. Makanya kebersihan itu kan ada 4. Yang pertama an-nadhafah, yang kedua at-tuhuru, yang ketiga tazkiyah, yang keempat as-zakah. Ini yang penting ini. Kalau mau sholat pak, bersihkan 4-4-nya ini. Yang pertama an-nadhafah, kotoran. Periksa dulu baju. Oh ada kenajisnya, oh tidak ada. Bersih lahiriah. Bersih hakikinya baju. Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli baju 10 dirham, 1 dirham uang haram dan 9 dirham uang halal, kemudian baju itu dia pakai sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu bahaya. Makanya baju yang diberikan caleg hati-hati. Iya. Nabi tidak mengatakan sholatnya tidak sah. Karena bukan antara hukum sah, tapi Nabi mengatakan sholatnya tidak diterima. Beda, diterima dengan sah. Kalau sah, bicara hukum. Kalau diterima, itu urusan Allah. Nah, ini parahnya ini. Makanya periksa baju yang kita mau pakai.
Ada kan ada dua haram, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ini Masya Allah. Ya, Bapak Dokter. Silakan. Jadi mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ini kan kalau bicara haram ya. Jadi baju yang kita pakai periksa dulu najisnya. Kalau sudah bersih, periksa sumbernya. Oh, kan namanya haram li ghairiha. Kalau li zatiha kan bendanya. Anjing li zatiha, darah li zatiha. Cuma ada anjing Pak yang berdebat orang. Sampai kiai itu stres. Anjing laut. Ya. Jelas bahwa anjing itu haram, dagingnya haram, dan itu najis. Tapi laut airnya bersih dan binatang yang ada di dalamnya halal dan bangkainya halal. Persoalannya anjing laut bagaimana? Kalau mukanya dilihat anjing, kalau badannya ikan. Ini masalah. Stres Pak Kiai itu. Dia mau hukumi haram, Rasul bilang binatang di dalamnya halal. Jadi bagaimana? Makanya Kiai yang mengharamkan anjing laut karena dia melihat mukanya. Tapi Kiai yang menghalalkan anjing laut yang melihat badannya. Karena badannya seperti ikan, kepalanya seperti anjing. Makanya coba ini yang bikin Kiai stres itu Pak. Itu hukum anjing laut itu. Kemudian makanya kalau pakaian, tapi saya kasih tahu, misalnya kita menjual di pasar, kita jual gula, tidak cukup 1 liter atau 1 kilo, kita mengatakan berapa 1 kilo Bu? 25.000. Padahal tidak cukup 1 kilo, dikurangi 2 strap atau 3 strap dengan alasan ada plastik. Uang penghasilan dari itu kan ada yang haram, yang 2 strap itu yang haram. Ketika uang itu diambil dipakai belikan baju tadi ini, kemudian itu yang dipakai sholat, itu namanya haram li ghairiha. Ini yang bahaya. Mulai stres ini. Waduh, parah ini. mulai stres itu. Mulai stres. Ini kalau ngaji tasawuf sudah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini. Itu lari ke situ, mulai melari itu. Jadi kalau tasawuf lari ke situ, Pak. Bukan fikih lari ke situ. Tasawuf. Begini. Ulama sufi mengatakan, kalau ada pakaianmu, pantaskah kau pakai sholat? Kalau ada pakaianmu tidak pantas kau pakai ketemu dengan Pak Bupati atau Pak Wali Kota, mestinya pakaian itu lebih tidak pantas kau pakai berhadapan dengan Allah. Coba. Ya kau angka wajujumu masiri kau pakai siruntuk Pak Bupati, mestinya lebih masiri kau pakai mas pajak. Ibu-ibu biasa melanggar ini. Dasterna, ya mau pakai masuk subolo, mau pakai masuk supusa, ya mau pakai mak baja balik, udah mak bisa perni, napak kubami lima nopo dasterna, masuk waktu sholat, langsung berwudu, tinggal dilapisi talkum. Padahal pakaian yang di dalamnya sudah dilapkan ke sini kemari. Padahal dia malu pakai ke pasar, tapi dia tidak malu pakai bertemu dengan Allah. Itu kematangan spiritual. Ini baru standar saat ini. Makanya periksa dulu sholat kan nanti. Ini Pak Haji. Kemudian yang kedua, ini tadi wudu. Makanya tadi an-nadhafah itu kotoran. Yang ketiga at-tuhuru. At-tuhuru satrul iman. Itu satru bagian. Makanya orang yang berbohong sebenarnya disuruh berwudu. Dalam hakikat, bukan dalam syariat ya. Kita tidak bicara syariat dulu ini. Wudu itu tidak membatalkan. Sebenarnya begini, berbohong, marah, melihat wanita dalam tasawuf itu batal wudu. Artinya batalnya itu wudumu kotor. Makanya ada namanya jadidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu tidak batal tapi masih berwudu. Kenapa? Untuk memperkuat energi wudu. Kenapa wudu tidak membersihkan yang kotor? Bagaimana caranya? Cuci kedua tangan, kumur-kumur, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Kenapa? Ini yang berdosa semua Pak. Bicara ini yang hidup. Itu juga. Kemudian mata, di situ juga dosanya. Kepala pikiran, telinga pendengaran, tangan yang berbuat, kaki yang jalan. Kena tu nak kada jenek teluka.
Artinya terpelihara matanya tidak melihat dengan syahwat. Telinganya terpelihara tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Ia kota jagaini matatta, tajagaido cilita, pikirat makanja, atitta de napatu masikiri, napaki kata bere, depat dan takak bere nasi sambu mena. Tapi ia kok kajili-jili. Namo pura kata bere, Allah. Wah, lesemo apa ya tuh? Kenapa? Karena memang sudah jalan. Kan di situ. Nah, ini intinya. Agak berat itu. Jadi makanya ada waktu-waktu itu kita harus latihan sholat. Kapan? 1/2 malam. Latihan. Di saat kita sudah bisa mendengarkan detik di jam itu, tak, 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 tak. Kita bisa dengar itu, berarti resonansi kalbu sudah kuat. Itu suara kalau di malam itu terresonansi kuat itu. Nah, okon itu makanya sempaya. Kemudian ini baru wudu ya, masih ada satu, masih ada ini kalbu. Ini yang bahaya. Jadi kalau ia kau paci lahiran maka dia al-nadhafah, ia kau paci hakiki maka dia at-tuhuru, ia kau paci ngati maka dia at-tazkiyah. Paci ngati sih ya, kenapa dua nak pacingin hati. Makanya ya kau nggak tahu si salah, nalau mas sampajang, deni terima sampajan. La yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasalayan. Coba bahayanya. Yan tu ampai makna nabi teh ya ko si salah ko bainemu nadapi waktu sampajang aja lalu naliwangi karena kapan menyeberang ke waktu sholat naganggu sampajammu. Jadi wat dicok dok baineta ko mangaribi aja nadapi isah. Angka apa aja tahu cok dok ya ko mangaribi na cok dok bali mangaribi deh pada mainga. Karena gitu. Itu ndak boleh karena jangan melewati. Kenapa kita di dalam sholat itu disuruh saling memaafkan sebenarnya karena kalbu yang tidak terkoneksi. Ukur ini berat ini. Kemudian ada masih satu, saya percepat ini. Masih ada satu. Jadi an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah hati. Kalau dia nagaga tewa si salah, dia nagaga tau tewa mapangewang, maka anjak malappa hati sudah tenang, sudah sakinah. Ada lagi satu, namanya az-zakah, makanan. Sekak namo tabi saywarat takasiratu kodena susakka dan tetap macarepa. Ketika dia masuk tatap kotor. Kenapa? Man a'kalal haram lantuk balus salata wa 42 yauman mania. Ya kong katau manre andre haram patapuluh sona patapuluh wanina dini tadi masampajana loloka dong. Ini yang bahaya. Ini agak berat. Kalau sudah kita selamat yang empat ini asam pajan, insya Allah. Matuju itu, Pak. Kenapa ulama, lo mak baca doang, mak buku Andre. Saya punya guru itu kalau pergi baca doa, dia bawa nasi, bawa rantal lo mak baca doang. Angka gay mango ko Samarinda lo mak baca doa bawa rantal, nggak ada. Iya, nama kena Andre no lirangi. Saya pernah kasih tahu, pakai mana ke bawa ki Andre, namanya Sandra Koro. Saya takut nak kalau dia tidak keluarkan zakat hartanya kemudian dia makan. Coba. 40 hari di dalam perut baru habis. Nah itu mengganggu sholat. 1 hari kita makan di situ mengganggu ibadah 40 hari. Bayangkan. Ini yang susah. Maret gini. Bangun lagi. Sudah bilang. Begini. Untungnya Pak Bu, kita tidak lari ke standar tasawuf kalau sholat. Kita selalu lari ke standar hukum. Tapi untuk orang tuaku yang hadir di tempat ini lari ke standar tasawuf dulu. Jadi tingkatkan ibadah kita, jangan selalu dihukum terus. Lari ke hakikat sedikit. Supaya kita, seandainya Allah menerima sholat kita Pak, seperti pakelar mobil. Bahasa kira untuk pakelar oto. Asang, cauni banna. Si anu ni kilometer na. Taisangan niyawa.
maka do dikarekna. Maka begitu. Na pores sama na kekurangan na pamakada. Siano man yangka na kumakoy. Itu bakalar oto yun. Itu seandainya Allah menerima sholat kita dengan begitu, manre ko andre harang, pura ko makbalon na, mapangewak ko, makita ko makaliliang, katu pakai ngimu pakai maka aja. Coba, sampai jamu tak kalupa. Ya munri mangolo na waramparamu mengerang. Seandainya Allah menerima sholat kita begitu, hancurlah kita. Tapi Nabi minta, ya Allah panggil hamba, panggil umatku menghadap kepadamu. Berikan aku keistimewaan untuk bisa memberi syafaat. Aku yang meminta supaya kelak aku bisa tambah ini. Apa kata Allah? Makanya di dalam doa itu wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang kita lupakan, Pak. Kenapa Rasulullah mengatakan, wahai hamba, wahai umatku, ketika engkau mendengarkan azan maka jawab azan dan bacalah doa sesudah azan, kelak engkau akan mendapatkan syafaat. Karena di dalam kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa adata, itu Nabi minta, aku diberikan keistimewaan khusus untuk bisa memberi syafaat. Nanti di hadapan Allah aku yang akan memintakan di hadapan Allah supaya sempurna apa yang telah kau lakukan. Makanya kenapa kita disuruh diam kalau ada orang mengumandangkan azan? Jawab azan dan membaca doa. Karena di situ ada kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah. Satu-satunya nabi yang diberi kesempatan berdoa tapi dia tidak meminta. Nabi Isa diberi kesempatan berdoa, dia meminta di dunia. Nabi Adam diberikan kesempatan, dia meminta. Nabi Musa diberi kesempatan, dia meminta. Rasulullah mengatakan, tidak ya Allah, aku sisakan untuk umatku kelak di hari kemudian. Coba. Berbolak-balik malaikat menyuruh Muhammad minta. Ketika dilempar di Taif, dia tidak meminta. Ketika menjelang wafatnya merasakan sakratul maut, apa kata Nabi? Ya Allah, kumpulkan semua sakitnya sakarat untukku, jangan kau sisakan untuk umatku. Allah mengatakan tidak, aku hanya merubahnya menjadi pengampunan Muhammad untuk umatku. Itulah Rasulullah. Dan ini penting Pak. Makanya setiap kita selesai sholat, sebenarnya ada zikir-zikir sesudah sholat itu penting. Tapi kadang kita tidak amalkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat keluar. Kalau tahu kamu kita nak lupa tamat Quran mabir salam manggil lupa nama masuk mangolo saliwa memang di sandalan. Kenapa begitu? Iya, tinggallah baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Karena dosanya orang sholat itu ada 3. Dosa lafaz yang tidak benar ketika dia baca lafaz. Dosa ingatan kepada Allah, dia menghadap kepada Allah padahal dia ingat rezeki hartanya, urusannya. Kemudian dosa gerakan yang tidak sempurna. Maka kita istighfar 3 kali karena 3 kesalahan dalam sholat yang kita lakukan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa kalau maghrib dengan subuh 10 kali? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca di waktu pagi 10 kali dan petang 10 kali, walaupun sebesar buih di lautan dosanya Allah akan mengampuni. Kemudian Allahumma ajirna minan nar kalau jamak, Allahumma ajirni kalau sendiri. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kenapa dibaca? Rasulullah ketika dari Isra Mi'raj berjalan-jalan di neraka melihat semua siksaan. Pas keluar di pintu neraka dia balik tanya neraka, adakah doa yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka memberitahu, suruh Muhammad umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, maka aku yang akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itulah sehingga dimasukkan sesudah sholat bacaan itu supaya pintu neraka itu tertutup rapat. Cuma kadang kita tidak baca. Kan itu intinya Pak. Makanya sebenarnya zikir yang disimpan Imam Nawawi ad-Dimashqi yang menjadi silabus zikir al-azkar Imam Nawawi itu bukan zikir sembarang. Itu besar pengaruhnya masuk ke dalam sholat. Besar pengaruhnya. Sama orang yang bikin laporan Pak. Tidak ada masuk dalam laporan tapi itu pelengkap.
Kenapa kalau bikin kue ulang tahun itu dibikinkan banyak sekali embel-embelnya. Padahal yang pokok cuma 23 tahun itu. Tapi kenapa dikasih embel-embel? Supaya dia mulus diterima. Begitu juga sebenarnya sholat. Kenapa ada zikir-zikir ini? Karena itu pelengkap dari semua kekurangan yang ada. Kenapa dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33? Karena menurut ulama 50 rakaat sholat yang diterima turun menjadi 5, kemudian dari 5 itu hanya menjadi 17 rakaat. 17 ditambah 33 itu 50 jumlahnya. Dia mengatakan sholat yang 50 diterima oleh Rasulullah menjadi 17 rakaat itu disempurnakan tetap 50 rakaat dari zikir subhanallah yang 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? Itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu muqayyad. Saya kira ini penting saya sampaikan Pak Abu. Ini sudah saya 2 jam ceramah ini. Ya? Hah? Ini, iya. Saya kasih kunci terakhir. Saya kasih kode gaga tu lemala ceramah aku pamula nala tu capaan. Iya to Natal. Iya kode itu lemale makun rutung. Saya kasih 1 kunci saja, Pak. Saya prinsip dari guru saya, itu yang saya pakai. Yang penting mas sempajang jodoh. Kuncinya di sini. Aja tatajang maka harus bagus, tidak. Laksanakan nanti kita di situ semakin mendekat. Berarti kita jangan dulu. Ya kung kapaboto ya sempajang. Parampok sempajang. Iya. Aja tatajang ya leta sadar napa masampaja ndak bisa. Ni kata maka da dejo asampaja ustaz na sabat. Oh de paji nurul lema deceng tidak asampaja. Orang yang sholat itu tinggal 1 pelanggarannya kalau dia berdosa. Tapi ya kodeta sampaja tabototo 2 pelanggaran maka dia malaikat ina maciga umimah ini. Iya. Kuncinya kan begitu. Makanya guru tak kayak jadul main Yusuf kali si dendrek aga na pau namo pek ko jana ampe mo ko masampaja mo ko na angkamu tu decen magai satu-satunya ibadah yang mengambil sisi kiri dan kanan cuma sholat. Saya kasih tahu orang zikir itu tidak terhapus dosanya, hanya pahalanya bertambah. Tapi orang sholat itu dapat 2, dosanya dihapuskan, pahalanya bertambah. Nah timbangan kebaikan kan begitu. Misalnya ini buruk, ini dosa, ini pahala. Kuncinya kalau mau pahala mau dikasih berat kan ada 2. Kalau mau dikasih berat pahala ditambah ini atau ini yang dikurangi. Kan begitu. Ya kau matimbangi nama tanah siwali, meki pendrei matana meki peringangi matana peko carana. Kurangi ro matana atau tambah yang meringangi. Kan begitu. Nah sholat itu menambah 2. Selain menambah pahala, dia juga menghapuskan dosa. Jadi makanya sholat adalah satu-satunya ibadah yang tunggal pelaksanaannya. Tidak boleh dicampur Pak. Orang kalau puasa nonton TV puasanya tidak batal. Tapi asam pajan nih gak nonton televisi tanah batal. Iya. Kan begitu. Ma puasa kita mak bicara dia nama mereka kah? Menonton televisi dia nama mereka kah? Ma HP tapi asam pajan nih gak. Napa kita mak bicara atau menonton televisi? Tanah batal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa diduakan hanya sholat. Itu totalitas. Makanya penghambaan total itu hanya sholat. Puasa. Dan semua yang lain pahala bisa diganti Pak. Haji bisa diganti. Namanya badal haji. Puasa bisa diganti. Namanya fidyah. Kau tidak mampu berpuasa sudah tua. Tidak bisa berpuasa. Bayar. Caranya bayar. Kasih makan orang miskin. Itu tidak usah puasa lagi. Kan begitu. Haji bisa diganti, zakat anak yang bisa bayarkan, puasa bisa diganti. Tapi satu-satunya yang tidak boleh digantikan hanya sholat dan tidak boleh diwakilkan. Seandainya wadingi wakil lagi Pak makanya mai podak balakai de makadalono mabalu iku ya pemasa pejaloro kado petuju ku cicak. Makanya itu seandainya bisa, tidak bisa. Makanya ibadah yang tidak bisa pindah ke orang lain dan tidak bisa orang lain kasih ke kita cuma sholat. Itu nafsi-nafsi Pak. Kalau kau tidak mampu berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk baring. Kalau tidak bisa baring isyarat. Kalau tidak bisa isyarat lipu imam sampajangan kok. Kan selesai persoalan.
Makanya tidak ada tawaran. Kalau kau tinggalkan mesti kau isi, namanya qada. Kan begitu, tidak ada. Jadi kalau saya Pak, pokoknya jangan tinggalkan. Namun maka dapat boto kak maka ndak laksanakan sholat. Nanti kalau dari kemudian angkai pau, maka dah mas sampajan muka pun makutomi kasih dosa. Tapi ya kode itu mas sampajan tu dosa tu maka dah malaikat ingat macam umi mah. Dia tu nadi nas sampajan, dia tu na melanggar. Kan begitu. Dan satu-satunya ibadah yang bisa mengimbangi dosa, menarik supaya kita masuk ke. Makanya kakak sahabat, mereka tak masalah. Tapi dia boleh pisau minumnya, makanya dia tak mau. Kenapa? Karena nanti kalau sholatnya bagus itu mah pengajasan diri. Ya kau tolilai boto na sampaja maka datu matu sampai maaga nasa tahu maka dah gitu ji silalu nama sampaja lo si boto ya mamula itu mah pengaja mak kamu meta aga nasa ngatai kau tolilau ka corona tu lima sampaja matoka ya mamula ni salatnya itu yang menegur kan begitu. Jadi aja tataja nyaleta sadar napa kimi mas sampaja jangan nanti salat yang menyadarkan kita itu kunci. Itu kalimat penutup. Makanya aja tak ada manu di manu. Jangan. Kemudian usahakan idi matur isam pajang aja na idi. Idi ya torok ke sampajangnya aja na idi matur isam pajang. Ya ku idi ya torok ke sampajangnya ya natama lo na sampajang. Ya ku idi matur isam pajang. Jolo. Matur. Sinampa. Selesai pi. Dia ta sampajang. Asara kita sampajang loro. Menjadi usahakan ini sampajangnya matoroki ya ku idi mat sampajangnya matoroki mato ko surimon di sampajangnya to pasalamati tapi ya kuidi mator di sampajangnya matu denule mator ko surimon itu kunci. Makanya tinggalkan semua pekerjaan ketika masuk waktu itu kuncinya Pak. Saya ndak istilahnya persoalan biasa saja ya tak kata berena kan udah Allahu akbar menre ya kiban menre Allah ya kalau yang pakai di bawah yakin nggak nih tak Allah taala Allah selesai. Kan ada dua, ada mi'rajul mukminin menrek dayase mitalina menrek suropong Allah taala napa kata ber. Angkat tahu yakin saja dilihat oleh Allah. Anta budallah karena kata fa'ilam takun tara fa'inhu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan kau melihat. Kalau kau tidak bisa yakin bahwa dia melihat kamu, itu saja Allah. Naik tak pun Allah taala roko, naik tak sujud itu yang paling mudah. Naik tak mak baca Fatihah, itu saja. Ya kau mikir menrek dayase Allah. Akbar. Napa letu ya sih? Itu dia maka kedo masa pajang. Itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan sholat tetap lakukanlah. Tapi kecil di sampajang aja tersalawi. Sholat sunat witir jangan tinggalkan. Sholat sunat satu-satunya sholat sunat yang selalu saya mengatakan jangan tinggalkan. Karena satu-satunya sholat sunat yang dijamin waliullah hanya sholat witir. Kalau sholat tahajud enggak. Itu hanya mengangkat derajat dan dimudahkan. Tapi kalau witir memang kekasih Allah. Dan satu-satunya orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan ketika dia tidur adalah hanya orang yang berwitir sebelum tidur. Ya nang kata witir napa matin runan nipi pasti mimpinya isyarat bukan gangguan syaitan. Dan di situ ulama bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Masya Allah. Tabi Pak Haji, tabi. Di sini, tabi.